Puji Tuhan, Shalom Alahim. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan atas segala kemurahan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Hingga pada hari ini kita bertemu kembali semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita awali dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas segala penyertaan Tuhan dalam sepanjang hari ini. Dari pagi kami bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat, hingga kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik. Pada malam hari ini juga Tuhan memberikan kami kemenangan untuk kami dapat kembali menghadirkan diri kami, beribadah, bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami. Walaupun masih secara online, kami berada di gereja dan saudara-saudara kami berada di rumah masing-masing. Tetapi biarlah kami tetap semangat di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetap bersuka cita di dalam kami menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan satukan hati kami, roh kami, jamah siap hati dan kehidupan kami, agar kami lebih bersungguh-sungguh lagi Tuhan, di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan pujian nomor 1145, yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Allahku yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya sebab Allahku, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku masuk hadirat-Mu. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Allahku, Yesus, Kau Allahku, Yesus,
lidah bibir kami, biar kami bersungguh-sungguh memuji-Mu, biar kami bersungguh-sungguh menyembah-Mu Tuhan. Satukan hati kami, satukan hati kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus, kami muliakan Engkau Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik Yesus. Kasih-Mu tak terbatas bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang penuh kuasa Tuhan Yesus. Engkau yang sanggup memulihkan hidup kami. Engkau yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Haleluya, haleluya. Engkau sanggup memberi kami kekuatan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberi penghiburan bagi setiap hati yang susah. Engkau memberi damai sukacita Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya.
haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curah dan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari kita satukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, jam-jam ibadah, para pelayan-pelayan Tuhan, juga jemaat Tuhan mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Biar kiranya Tuhan terus memberkati pekerjaan Tuhan tempat ini semakin maju, menjadi berkat bagi lingkungan yang ada, bahkan nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui keberadaan gereja Tuhan yang ada. Kita juga terus berdoa untuk kesehatan Bapak Ibu Gembala. Biar kiranya Tuhan sendiri yang akan memulihkan, Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan. Segala sakit penyakit yang ada Tuhan hilangkan. Hingga kedua hamba-Mu ini biar kiranya dapat kembali melayani Tuhan, dapat menggembalakan jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia, kota kita tercinta Lamongan. Biar kiranya Tuhan melawat, mencurahkan Roh Kudus-Nya turun atas bangsa dan kota kita, memberikan belas kasihan atas bangsa dan kota kita ini, sehingga bangsa dan kota kita ini aman, damai, sejahtera. Dan kita juga berdoa untuk kita semua yang ada pada malam hari ini, baik pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan di rumah masing-masing, biar semuanya semakin setia di dalam mengiring akan Tuhan. Dipersilahkan Ibu Martin untuk memimpin kita dalam doa syafaat, dan kita semua mengaminkannya. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami agungkan tinggi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, kami saat ini mengucap syukur kepadamu. Kami masuk hadirat-Mu, kami memuji-muji nama-Mu. Semua bukan karena kekuatan kami, kegagahan kami, tapi Tuhan, Engkaulah yang Allahku, yang memberikan kesempatan waktu yang terbaik untuk kami boleh bersama-sama kembali bersehati sepikir di dalam doa malam hari ini. Biar Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami, memimpin kami semua dengan penuh kuasa urapan yang daripada-Mu. Kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan perlindungan-Mu sepanjang
hari-hari yang kami lalui sampai pada saat malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang terus tidak berhenti menyertai kami, menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan setiap doa-doa syafaat kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami semua, baik hamba-hambamu yang ada di gereja, Tuhan, yang melayani Engkau, juga jemaatmu semua yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Tuhan, karena situasi kondisi yang ada, Tuhan, tetap kami bersyukur dan berserah kepadamu. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, untuk keluarga pastori di tempat ini. Kiranya Tuhan Kau memberkati keluarga pastori semuanya, seisi rumah tangganya. Tuhan, kiranya Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga ini. Terus menerus Engkau menjagai, melingkupi dengan damai sejahtera sukacitamu. Tuhan, untuk terlebih kesehatan hamba-Mu Bapak dan Ibu Gembala kami. Tuhan, yang saat ini mungkin kurang sehat Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang tambahkan kesehatan yang terbaik. Tuhan, menjamah dengan darah bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan. Tuhan Yesus, terus kami mohon belas kasihan-Mu, kami berdoa tiada jemu-jemunya. Kau jamah kedua hamba-Mu ini Tuhan, senantiasa Tuhan pulihkan, Tuhan berikan selalu kekuatan yang baru, semangat yang baru, selalu ada sukacita di dalam hatinya untuk terus selalu memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih, kami serahkan juga Tuhan putra-putrinya ya Tuhan dalam tangan-Mu, baik yang di kota Lamongan, baik yang ada di kota Malang, juga cucu terkasih, semuanya Engkau Tuhan yang menjaga, yang melindungi. Tuhan, tidak ada yang terlewatkan. Engkau memberkati dengan kasih dan kemurahan-Mu yang penuh limpah Tuhan Yesus, sehingga mereka semua dikaruniai kesehatan yang baik, sukacita yang dari Tuhan, terus setia melayani Engkau, terus melayani kami semua jemaat-Mu, untuk dibawa semakin boleh semakin didewasakan di dalam firman-Mu. Tuhan Yesus, dibawa semakin bertumbuh-tumbuh, Tuhan, semakin dibawa mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kau memberkati, berkecukupan bahkan berkelimpahan. Tuhan, tidak pernah meninggalkan keluarga pastori. Juga kami berdoa untuk para hamba-hamba-Mu, para penatua, para diaken. Tuhan, kami berdoa untuk PDM Bapak Paulus Suparno sekeluarga. Tuhan, istri juga kedua putranya. Tuhan, Kau juga tak pernah meninggalkan keluarga ini. Kau jaga, Kau lindungi, Kau melingkupi dengan kebahagiaan dan sukacita. Terus melayani Engkau Tuhan, Kau berikan kesehatan yang terbaik. Berkati senantiasa sekeluarga yang ada. Terima kasih juga pendeta muda Bapak Setiawan di Babat, kami serahkan terus kepadamu. Kiranya juga tetap setia iring akan Engkau dalam segala keberadaan yang Kau memberkati pelayanannya, usaha pekerjaannya, keluarga rumah tangganya. Engkau juga memberkati Saudara Yonatan, Tuhan Yesus, PDP Saudara Yonatan, Kau memberkati senantiasa kesehatan yang terbaik Tuhan, untuk mengerjakan segala sesuatu pelayanan di gereja ini. Tuhan, Engkau sendiri yang berkuasa atasnya. Kau memberkati setiap pelayanannya, hamba-Mu yang terus setia melayani kami semua, jemaat-Mu yang ada. Engkau tambahkan kuasa urapan Roh Kudus-Mu, hikmat marifat yang dari surga. Engkau sendiri yang senantiasa memimpin, menjaga, melindungi, bahkan memberkati seluruh kehidupannya. Juga para diaken, penatua, para pelayan Tuhan, singer, sang leader, para pemain musik, juga para Tuhan penerima tamu, para kolektan, Tuhan Yesus, para pendoa syafaat, ya Tuhan, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, semua yang setia melayani Engkau, Engkau percayakan mereka, Tuhan Yesus, untuk terus menjadi kepanjangan tangan-Mu, Tuhan, untuk terus menjadi kesaksian yang indah bagi-Mu. Tuhan, Kau memberkati mereka dengan kekuatan yang baru, semangat yang baru,
Tuhan, penuh urapan kuasa Roh Kudus-Mu, kebersamaan yang indah terus terjalin. Tuhan Yesus, saling bergandeng tangan, saling mengasihi, saling mendoakan satu dengan yang lain, membangun di dalam iman, semakin teguh, semakin kuat, semakin boleh. Tuhan Yesus, terang-Mu bercahaya, semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa untuk jam-jam ibadah yang ada di gereja kami. Baik Tuhan, kami berdoa untuk jam ibadah yang ada, kiranya Tuhan terus Engkau hadir tengah-tengah ibadah yang ada. Tuhan, yang sudah Tuhan Yesus terjadwal Tuhan, baik doa pagi di gereja setiap hari. Tuhan, yang ada Engkau memberkati. Tuhan Yesus, baik juga jemaat-Mu semua yang setia beribadah di rumah. Tuhan, juga ibadah raya umum yang sudah dikerjakan bertatap muka 3 sesi. Tuhan juga memberkati Tuhan dengan kuasa-Mu. Semua anak-anak-Mu rindu selalu akan hadirat-Mu, lawatan kasih-Mu. Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati baik semuanya Tuhan Yesus. Semakin hari semakin terjalin indah Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu memiliki satu kerinduan akan firman-Mu, akan lawatan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk doa malam seperti saat ini kami kerjakan, juga Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja di dalamnya memberkati semuanya, sehingga kami semua jemaat boleh semakin dikuatkan, semakin Tuhan Yesus merasa mendekat kepadamu, semakin bergaul intim dengan Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya buat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Tuhan Yesus, baik ibadah kaum remaja, Tuhan, anak-anak sekolah minggu, juga sekolah pendidikan CM yang ada yang di gereja kami. Tuhan, Kau juga memberkati semuanya, baik yang sudah bertatap muka maupun masih online. Kiranya Tuhan, anak-anak yang masih kecil ini Tuhan, yang menuntut ilmu ini, semakin tambahkan mereka semua sukacita. Berikan Tuhan Yesus hikmat buat mereka semua untuk semakin mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu baik yang di luar kota, baik yang di kota Lamongan, yang menuntut ilmu, ya baik yang bekerja, Tuhan Kau menjagai, bahkan pimpin dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Malaikat-malaikat-Mu menjagai mereka Tuhan, sehingga anak-anak-Mu tiada yang terhilang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang kami kasihi, yang kami cintai, semua jemaat-Mu yang ada Tuhan, mulai dari anak-anak balita sampai remaja, Tuhan Yesus, sampai lanjut usia. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga menjaga mereka semua, beri selalu kesehatan yang baik, jamahan-Mu, urapan-Mu. Tuhan, Engkau selalu menjaga mereka, melawat mereka dengan kasih dan kemurahan-Mu yang tiada terbatas, sehingga anak-anak-Mu terus memiliki hati yang selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Yang menghadapi masalah persoalan Tuhan, semua jemaat-Mu yang ada, Engkau memberikan kekuatan dalam proses kehidupan ini. Biar Tuhan sendiri yang tidak pernah meninggalkan mereka semua. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang adalah juru selamat kami, penolong kami senantiasa. Tuhan, yang menghadapi sakit penyakit Tuhan, jamah sembuhkan dengan kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah walaupun secara tubuh sakit, tapi jiwa kami selalu sehat, senantiasa memuji, memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, terpujilah nama-Mu yang menghadapi pergumulan, menghadapi jalan buntu. Tuhan, Engkau sendiri yang sanggup membukakan jalan buat mereka, sehingga anak-anak-Mu tidak berhenti, terus selalu mengucap syukur bahwa Engkau sangat ramah baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, sungguh tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau senantiasa Tuhan Yesus menuntun kami, membimbing kami dalam keadaan situasi kondisi masih pandemi ini Tuhan, untuk kami tetap berjaga-jaga dan waspada atas kesehatan kami. Pimpin terus kami Tuhan, supaya kami lebih menjadi anak-anak-Mu yang bijaksana. Tuhan Yesus, terima kasih dengan segala kerendahan hati. Tuhan Yesus, kami juga terus
membawa diri kami mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Kota Lamongan ini juga Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberkati para pemimpin bangsa ini dari pusat sampai ke daerah-daerah, para aparat-aparat negara yang ada. Tuhan, terus kami memohon belas kasihan-Mu, Engkau anugerahi mereka semua dengan hikmat, akal budi hati yang bijaksana, kekuatan, kesabaran di dalam menghadapi segala tantangan-rintangan bangsa kami yang terjadi ini. Tuhan, walaupun kondisi masih seperti ini, tapi tetap kami percaya Engkau tidak pernah tinggal diam Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Tuhan, situasi, kondisi, juga keadaan cuaca yang ekstrim ini Tuhan, banyak bencana alam terjadi. Tuhan, Engkau menolong mereka semua yang terdampak, yang mengalami musibah, Tuhan, yang kehilangan rumah mereka, keluarga mereka, sanak saudara mereka. Tuhan, berikan hati yang ikhlas, kuatkan mereka, berikan ketabahan Tuhan, sehingga mereka mengerti semuanya tidak terlepas dari kendali-Mu, dari kuasa-Mu, kehendak-Mu Bapa saja yang terbaik buat kami semua anak-anak-Mu, semua umat-Mu yang ada. Tuhan, kami serahkan bangsa ini segera dipulihkan. Tuhan Yesus, dari segala sesuatu apapun, tidak ada yang tanpa seizin Engkau, semuanya terjadi, semuanya hanya kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Kota Lamongan juga dalam tangan-Mu, para Bapak Bupati, para pemimpin juga semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, dan keadaan situasi kota ini Tuhan biarlah selalu aman, terkendali, semuanya berjalan dengan baik, penuh dengan damai sejahtera, sehingga kami tinggal di dalamnya boleh merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan senantiasa ada bagi kami semua umat-Mu. Boleh senantiasa beribadah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami, yang kami, Tuhan Yesus, kami bisa beribadah dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman-Mu, memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu makin heran bagi kemuliaan nama-Mu. Kau tambah-tambahkan kuasa Roh Kudus-Mu, turahkan atas hamba-Mu hikmat marifat yang dari surga. Tuhan, Engkau memberkati selalu dengan kesehatan yang baik, kekuatan yang baru Tuhan, sehingga setiap firman-Mu yang disampaikan kepada kami, Tuhan, sungguh berasal daripada-Mu sendiri dan tersampaikan kepada kami dimampukan untuk sanggup melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami semua Tuhan dengan roh hikmat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kudus, kami naikkan doa dan permohonan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Bersyukur untuk anugerah Tuhan kalau malam hari ini kita kembali dapat bersama untuk berdoa dalam wadah doa malam kita. Mari kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Dusta Mahkamah Agama. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa.
Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu kemarin kita memperingati kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Peristiwa kebangkitan diawali dari kematian, lalu Yesus dikuburkan, Yesus bangkit dari antara orang mati, menjadi pokok dasar dari iman kekristenan kita. Sebab kita percaya bahwa Yesus yang bangkit adalah Yesus yang memiliki kuasa di bumi dan juga di sorga. Ini hal yang penting untuk betul-betul kita tanamkan di kesadaran kita tentang siapakah Yesus. Yesus adalah Mesias, Dia adalah yang diurapi, Dia yang dipilih menjadi penolong bukan saja bagi bangsa Yahudi, tetapi Yesus dibutuhkan oleh dunia. Yesus dibutuhkan oleh manusia. Dan kita adalah orang-orang yang beruntung sebab kita memiliki Yesus dan dimiliki Yesus. Kita perhatikan di dalam Roma pasal yang pertama, kitab Roma pasal yang pertama ayat yang kedua demikian, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ini apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, tentang bagaimana Injil harus diberitakan dengan sungguh. Dan Rasul Paulus salah satu orang yang begitu giat dalam memberitakan Injil. Yang ia beritakan adalah Yesus yang mati, namun juga adalah Yesus yang telah bangkit dari antara kematian. Dan kalau kita memperhatikan, melihat kepada apa yang telah dinubuatkan dalam kitab nabi-nabi, kita akan mendapatkan sosok yang bernama Yesus dari Nazaret, betul-betul seorang Mesias yang adalah keturunan Daud. Meskipun itu ditolak, tidak dipercayai oleh orang-orang Yahudi. Namun kita percaya bahwa ia diperanakkan dari keturunan Daud. Bahkan tadi disampaikan, ia yang telah bangkit dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, peristiwa tentang kebangkitan itu juga menggemparkan bagi para imam-imam kepala, para tua-tua dan juga orang-orang Farisi pada waktu itu. Ini kita bisa lihat dari apa yang terjadi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Tadi kita membaca tentang sebuah peristiwa bagaimana para penjaga, ya, para penjaga mereka datang kepada imam-imam kepala, memberitahukan, ayat 11 ya, segala yang terjadi, segala yang telah terjadi berkaitan atau berkenaan dengan kebangkitan Yesus. Diberitakan bahwa
Yesus tidak ada dalam kubur. Lalu batu penutup dari kubur sudah terbuka. Dan ini menjadi sebuah kegemparan, sehingga itu disampaikan. Tetapi yang terjadi adalah ketika imam-imam kepala, para tua-tua berunding, mereka memberikan sejumlah besar uang kepada para serdadu. Lalu menyampaikan tentang sebuah pesan agar mereka nanti mengatakan bahwa murid-murid Yesus yang mengambil mayat Yesus. Ini yang terjadi, saudara. Jadi keberadaan tentang kebangkitan dalam satu sisi diharapkan untuk tidak diberitakan. Di sisi yang lain bahwa kebangkitan itu benar. Oleh karena itu tentu kita tidak boleh ya dengan sembarangan di dalam iman dan percaya kita, tetapi sungguh-sungguh di dalam kesadaran penuh tentang percaya dan mempercayakan hidup ini kepada Yesus. Mereka menolak kebenaran ya oleh karena kebencian. Para imam-imam kepala, ya para tua-tua Yahudi, mereka betul-betul menolak kebenaran oleh karena benci. Ya. Seringkali memang kalau sudah benci, sudah tidak suka, itu hal yang baik juga jadi jelek, saudara. Kenapa? Karena yang rusak itu kan hatinya. Jadi dari dalam hati timbul kebencian. Nah ini yang merusak. Termasuk juga imam-imam kepala dan tua-tua ini. Mereka tidak suka kalau Yesus itu bangkit. Sebab ini akan merusak tatanan dari keberadaan agama Yahudi. Oleh karena itu, sebetulnya kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-27, ya, pasal 27, ayat yang ke-62, keesokan harinya yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus pada mereka, "Inilah penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Ini yang dikerjakan oleh imam-imam kepala, tua-tua dan orang-orang Farisi. Mereka mengatakan pada Pilatus bahwa Yesus pernah berkata dia akan bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia mohon agar diberikan penjaga-penjaga untuk menjaga kubur Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan dari apa yang sudah terjadi, yaitu ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maka mahkamah agama mereka menyampaikan sebuah berita-berita yang tidak baik. Kenapa? Oleh karena hati yang dipenuhkan dengan kebencian. Hati yang dipenuhkan dengan kebencian. Hati yang telah dibutakan oleh kebencian, sehingga
imam-imam kepala, tua-tua dan orang-orang Farisi tidak mampu melihat kebenaran Yesus dengan terang. Dengan jelas, tidak mampu melihat. Ya. Oleh karena apa? Oleh karena kebencian yang sudah mendarah daging. Sehingga berita itu dikatakan tidak benar. Apa yang kita bisa perhatikan tentang dusta Mahkamah Agama ini? Yang pertama, kita bisa lihat di dalam bacaan tadi, bagaimana mereka menolak tentang kenyataan Yesus yang bangkit. Yang pertama, mereka memberitakan berita yang bohong. Ya. Sekarang lagi musimnya berita hoax yang tidak benar. Itu marak sekali, saudara ya. Dan ini yang dikerjakan oleh Mahkamah Agama. Memberitakan hal yang tidak benar. Kamu harus mengatakan, perhatikan ini perintah yang diberikan pada para serdadu yang menjaga kubur Yesus, bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini yang melakukan Mahkamah Agama. Dan tentu dia sudah juga mendengar kesaksian dari para penjaga ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Tetapi mereka diperintahkan untuk sampaikan saja bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya ketika kamu sedang tidur. Jadi tidak ada kebangkitan. Yesus tidak pernah bangkit, tetapi mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Ini berita bohong, berita hoaks yang disampaikan. Dan tadi disampaikan sampai hari ini. Ya. Mereka tidak percaya tentang kebangkitan Yesus. Jadi yang pertama adalah berita bohong. Ini yang disampaikan. Ini yang diucapkan oleh Mahkamah Agama kepada para serdadu agar mereka mengatakannya. Oleh karena apa? Oleh karena kebencian yang ada di hati dan hidup mereka. Lalu yang kedua, yang kita bisa perhatikan adalah tentang bagaimana mereka, para Mahkamah Agama ini, ya, memberi suap. Memberi suap. Sehingga tadi dituliskan di dalam ayat yang ke-12, dan sesudah berunding dengan tua-tua mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. 15, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Yang kedua, suap. Ini Mahkamah Agama. Ini kumpulan tokoh-tokoh yang tentu bukan saja diharapkan mengerti tentang nilai sebuah kebenaran, tapi mereka adalah pelaku-pelaku kebenaran. Tetapi karena kebenciannya kepada Yesus, bukan saja mengarang cerita bahwa Yesus tidak bangkit tapi dicuri oleh murid-muridnya, tetapi yang kedua, dia menyuap para serdadu agar tadi menceritakan tentang
apa yang terjadi pada Yesus. Katakan bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi Yesus mayatnya dicuri oleh para muridnya. Jadi yang kedua kita perhatikan tentang bagaimana ada suap di sana. Dan ini dikerjakan oleh tokoh-tokoh agama yang pada waktu itu tentu menjadi panutan bagi orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan tentang bagaimana kebangkitan Yesus bukan saja menggemparkan bagi kehidupan orang-orang Yahudi yang adalah pada waktu itu ada imam-imam kepala, ya, lalu tua-tua, lalu juga orang-orang Farisi, tapi juga kebangkitan Yesus juga menggemparkan bagi para murid. Dalam bacaan-bacaan yang lain kita bisa perhatikan ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, mereka ada yang takut dan lain sebagainya. Tetapi dalam perenungan kita malam hari ini, bagaimana berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, kebangkitan Yesus dari antara orang mati merupakan hal yang penting bagi kita. Banyak orang menolak berita ini, banyak orang tidak mempercayai berita ini, tetapi bagi kita, bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati merupakan sumber iman dan sumber pengharapan kita. Ahli-ahli Taurat tidak mempercayai, tua-tua juga tidak mempercayai, ya, imam-imam kepala juga tidak mempercayai, meskipun itu menjadi sebuah kenyataan. Kenapa? Karena kebencian mereka kepada Yesus. Maka dalam berita kebangkitan Yesus, ada dua hal yang disampaikan untuk menolak tentang berita kebangkitan. Tadi yang pertama adalah tentang berita bohong, bahwa Yesus tidak bangkit, tapi mayat Yesus dicuri murid-murid. Yang kedua, bagaimana Mahkamah Agama memberi suap kepada para tentara atau mereka-mereka yang berjaga di kubur Yesus pada waktu itu, para serdadu, agar mereka juga menyampaikan berita yang sama, bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri oleh para murid, sehingga berita itu tersiar sampai hari ini. Oleh karena apa berita ini disampaikan? Oleh karena kebencian dari Mahkamah Agama terhadap Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak mempercayai tentang berita kebangkitan? Tentu bagi kita percaya bahwa kebangkitan Yesus itu nyata. Sebab dibuktikan bukan saja dari apa yang kita baca dalam Alkitab, juga dibuktikan dengan berita-berita yang dituliskan pada masanya. Ada Yesus yang mati, Yesus yang dikuburkan, dan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Bagi kita, berita kebangkitan ini menjadi sumber iman dan pengharapan. Dalam 1 Korintus pasal 15, ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita,
sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Inilah yang menjadi sumber iman pengharapan kita, bahwa Yesus telah mati, dikuburkan, dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ada banyak ketidakpercayaan, ada banyak berita-berita yang bohong tentang kebangkitan. Tetapi bagi kita, Yesus sudah bangkit. Yesus hadir dalam hidup kita. Yesus kuasanya yang meneguhkan hidup kita bersama, memimpin, menuntun, membawa kita untuk menjadi saksi-saksinya, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, memberitakan Injil sampai Yesus datang yang kedua kali. Oleh karena itu mari kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, sebab ini sumber dari iman dan pengharapan kita. Biar berita-berita yang tidak benar itu tentu menjadi sebuah ujian bagi kita. Apakah kita semakin mengasihi Tuhan atau justru kita dilemahkan dari berita-berita itu. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa Yesus dikuburkan, bahwa Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga dan menjadi Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami ucap syukur kepada Tuhan. Di kesempatan malam hari ini kami bersyukur anugerah-Mu yang menopang kami untuk kami tetap dapat dengan setia beribadah di dalam ibadah doa malam kami meskipun masih secara online. Tuhan berkati kami bersama untuk kami boleh semakin giat dan sungguh-sungguh di dalam kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami merayakan dan masih dalam hari-hari ini memaknai tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Meskipun di sekitar kami masih banyak orang-orang yang tidak percaya, yang masih memberitakan berita-berita yang bohong tentang kebangkitan. Tetapi bagi kami, Engkau Yesus yang sudah mati, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati, menjadi sumber pengharapan dan kekuatan, sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati kami semua yang hadir di kesempatan malam hari ini, baik kami yang ada di gereja, maupun saudara-saudara kami yang mengikuti dalam ibadah doa malam di rumah masing-masing. Bahkan dimanapun saudara-saudara kami juga mengikuti, biar Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, kami akhiri dalam ibadah doa malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti dalam ibadah doa malam hari ini, kita akan bertemu lagi dalam ibadah doa malam pada setiap hari Rabu pukul 18.30 sampai dengan 19.30. Tuhan Yesus memberkati.